jadi. Nah, selanjutnya tiap bulan kita ada pergerakan sumbangan untuk masyarakat lah, dalam bentuk ya macam-macam lah, ibaratnya dari anggota dewan tersebut memberikan sumbangan gitu. Kalau dari calegnya ada tekanan nggak sih, misalnya harus target berapa suara terus ternyata perolehannya jauh, itu yang bikin Mas jadi Kalau tekanan sih sebenarnya enggak ya Mbak ya, ibaratnya karena ya mereka sih memang menargetkan nih sekian di kecamatan ini, di kelurahan ini sekian gitu kan. Terus di titik-titik yang pernah mereka mungkin bantu atau sumbang gitu kan, wah ini kita harus suara besar nih di sini nih karena kita pernah masuk nih sumbangan kita gitu kan. Cuma kan kembali lagi ya saat ini mungkin banyak yang main-main serangan fajar itu gitu kan, atau ya kurang paham sih saya, cuma kebanyakan berubah gitu hasil petanya itu. Pak, mau nanya dong, ketika Bapak merasakan kesehatan mental agak drop begitu, itu salah satunya apakah karena modal mungkin yang sudah dikeluarkan sudah besar itu dari segi materi, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan, apa itu salah satu faktor yang mungkin? Kalau itu sih saya, kalau masalah modal besar saya kurang begitu paham ya Mbak ya, berarti jumlahnya atau kan besar itu kan ada ini juga nilainya, nggak tahu seberapa besarnya gitu kan versi mereka gitu kan. Cuma yang jelas ibaratnya di daerah-daerah yang sudah pernah ibaratnya kita bantu tapi tiba-tiba suaranya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu aja sih. Pak, memang sebenarnya bantuannya itu apa aja saja dan berapa gitu besarannya bantuannya? Kalau besarannya saya nggak bisa sebut ya Mbak ya, mungkin ada yang tebus ijazah, kalau yang memang ibaratnya ijazahnya nggak bisa ditebus gitu kan, terus bantu rumah ibadah gitu, terus ya adalah bantu-bantu perbaikan jalan atau apa gitu kan. Dan mungkin itu bukan cuma sekedar dari atensi atau memo, tapi dari pribadi beliau tersebut. Kalau dari hasil pemeriksaan tadi seperti apa sih Mas? Jadi ini kita baru dapat hasilnya, mungkin nanti selesai itu baru kita ketemu dokternya. Kalau dari caleg atau paslon ada perhatian nggak sih Pak ke tim ses mengenai health mental, kesehatan mental timnya begitu? Mungkin kalau di grup cuma ya bahasa pada sehat atau ya mudah-mudahan pada sehat gitu kan. Cuma kalau ada yang sakit ya alhamdulillah sih calegnya biasanya ya ada yang kirim dalam bentuk uang atau mungkin makanan atau apa, peduli sih Mbak. Itu. Mas, harapannya dong Mas bagi mungkin siapapun partisan politik yang mereka merasakan kecemasan seperti Mas, itu seperti apa Mas? Ya saya sih mengharapkan ya buat teman-teman gitu kan yang tim sukses, baik dari caleg, baik dari partai, baik dari presiden gitu kan. Ya kalau memang merasa ibaratnya setelah pemilu ini ada gangguan, mungkin susah tidur gitu atau kepikiran, tertekan atau segala macam, nggak ada salahnya untuk datang ke tempat-tempat seperti ini gitu kan. Ibaratnya ini di RSUD Taman Sari, mungkin nanti di rumah sakit lain gitu kan, atau di mana gitu kan yang dari dinas kesehatan yang ingin mengadakan tes seperti ini, saya rasa alangkah baiknya untuk ikut gitu, untuk memastikan bahwa kita ya baik-baik saja atau memang kondisi kita ngedrop, gimana cara kita untuk merecovery-nya gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya Ya, Mas. terima kasih. Kalau untuk saya sih sebenarnya nggak ada, cuma saya nggak tahu ya kalau caleg yang lain ya. Ada yang kemarin katanya ceritanya harus tiba-tiba dia udah serangan fajar, kok dia serangan fajar di wilayah itu sekian tapi hasilnya di bawah gitu kan, terus jadi rame. Saya sih nggak paham ya kalau masalah itu, cuma kalau di saya pribadi alhamdulillah nggak ada seperti itu. Tidak Jadi, merasakan ancaman. tapi ada tim ses yang kayak gitu ya Bang. Kan kalau tim ses biasanya kan ada kawan juga nih yang tim Pasti paslon lain ini nih. secara Serangan fajar pasti gitu. pasti sih ada, cuma kan kita nggak bisa tahu juga iya istilahnya. Kita udah tahu lah kalau yang seperti itu memang mainnya seperti itu kan. Biasanya tim ses kan sebelum pemilihan dia udah tahu nih data yang bakal dipilih tuh berapa persen. Nah itu sebelumnya aman, anjlok pas hari H atau sebelum hari H udah tahu bakal. Jadi memang kan pas sebelum hari H kita udah ibaratnya udah punya gambaran nih di ada korte, ada korwe gitu kan, per TPS kita bentuk apa segala macam. Tapi pas hari H setelah kita punya saksi-saksi juga pada mengirimkan hasil gitu kan, ternyata
dari mayoritas hasilnya itu setelah dijumlahkan dan lihat hasil real count dari KPU gitu kan, kemungkinan besar nggak tembus. Nanti anjloknya pas hari H baru tahu bakal anjloknya ya, nggak sebelum-sebelumnya. Oh iya, kalau itu di hari H. Pas Kalau sesuai prediksinya sih ibaratnya korte gitu Bang. seharusnya sih dapat gitu, makanya korte-kortenya sendiri pun bingung gitu kenapa kok bisa berubah nih gitu kan ibaratnya. Ya memang sih kita nggak memungkiri ada lah pasti yang main kayak gitu bisa jadi merubah itu gitu pas hari itu gitu. Atau karena dari tim sukses udah ngejanjiin terlalu tinggi suaranya terhadap Oh enggak sih caleg Mas, nggak? kita realistis aja sih Mas ibaratnya belajar dari 2019 pun kita realistis ibaratnya gitu.